yang paling kita kerjakan. Atau sering juga disebut dengan palestren. Nah, jadi kalau perempuan sholatnya dulu di sini, di ruang sini. Nah, gitu. Sehingga kalau sholat pada Gusti Allah, laki-laki dan perempuan itu setara di depan Gusti Allah sama. Ini tadi kemarin saya matur ke teman-teman yang mahasiswa kan. Kalau mau belajar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, kita ke Masjid Matok Negoro aja. Gak usah jauh-jauh ke Amerika. Nah, oke, sekarang, nah ini bangunan masjid tua di Yogyakarta itu mesti bentuknya joglo. Untuk masjid yang lebih besar nanti tiangnya kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24. Semakin besar masjidnya berarti semakin tiangnya kelipatan 4. Nah ini yang matematika harusnya ngerti. Karena apa? Karena jauh ini nggak ada hubungannya sama kok enek penunggu yang ada. Ini ilmu falak, kalau dalam istilah ulama kita ilmu falak ya. Ilmu falak menjelaskan mengenai ini. Kenapa kok 4? Ya, karena memang fondasi masjid ini adalah segi 4. Semua bangunan suci umat manusia, baik pas masa Islam atau sebelum Islam, itu pakai struktur segi 4. Contoh yang paling sering dengan lihat atau dengan mungkin sudah pernah tindak ke sana, bangunan apa? Ka'bah. Bangunan suci seluruh umat manusia, baik pada awal Islam atau sebelum Islam, itu mesti dasarnya fondasinya segi 4. Candi-candi dengan tidak ke candi, mesti fondasinya itu segi 4. Atasnya nanti macam-macam, tapi fondasinya tetap segi 4. Jadi dengan kata lain, kalau orang bertanya kok masjid di Jawa nggak kayak di Arab, kan dicampur bau dengan Hindu Buddha? Bukan, itu bangunan suci seluruh umat beragama sebelum Nabi Muhammad tetap segi 4. Dasarnya fondasinya segi 4, kemudian atasnya nanti baru. Nah, di sini kalau kita lihat mulai dengan masuk dari sana tadi, itu kan masuk tingkat pertama, dan diserami masuk ke sini tingkat kedua. Nah dulu di mihrabnya ini nanti imam naik satu tingkat ketiga. Kenapa? Karena tingkatan-tingkatannya begitu. Untuk yang masyarakat umum, kelas-kelas kayak kita ini, kelas ekonomi, nah itu ya yang paling tingkatan paling bawah. Naik dikit, yang sholat di dalam sini ini biasanya dulu kiai-kiai ulama-ulama yang di dalam sini. Nah khusus imam masuk ulama kos lah kira-kira kalau hari ini. Ulama khusus naik satu tingkat lagi, hanya beliau yang mampu mengimami. Karena itu 3. Nanti struktur 3 lantai tingkat ini juga berwujud apa? Berwujud tajuk atau atap. Di atas kita ini nanti ada 3 susunan. Terus mana guys? Ini yang tadi sudah foto-foto belum Bu? Dari sana, arah sana melihat. Nanti kita lihat atap susun 3-nya di atas. Nah, sedangkan hiasan-hiasan ini, ya hiasan-hiasan inilah dulu yang ini kalau ini baru ya. Yang seperti ini juga baru. Masjid ini mulai dibangun lagi setelah tadi Bedol Desa Jepang akhirnya menyerah tahun 1950-an. Warga kembali lagi ke sini, masjid tetap ada tapi waktu itu masih fondasi gedek. Jadi fondasinya tetap tapi dindingnya dari tepas itu, tepas gedek dan masjid tetap ada. Makam tetap. Tahun 1960 berapa itu mungkin nanti bisa dilihat di situ ada sejarahnya digantung di dinding luar itu.
di pihak maklumat dianggap kecil. Pak Kiai Mutohar, sesepuh masjid sini, berinisiatif untuk membangun kembali masjid ini. Lalu direstui oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Nyengkuyungi Ngeragati. Akhirnya masjid ini dinamakan Masjid Ad-Darul sebagai tanda masjid ini diprakarsai, direstui dan dibangun kembali oleh Gusti Doro Jatun. Gusti Doro Jatun itu nama Sultan Hamengkubuwono ke-9. Maka dinamakan Ad-Darul. Kira-kira begitu ya. Nah, biasanya ada mimbar tua, tapi karena masjid ini sudah tadi bendol desa itu, ya, mimbar-mimbar tuanya mungkin sudah tidak tahu ada di mana, tapi tidak masalah. Pokoknya yang penting kita datang ke sini hari ini, kita sholat di sini, dan kita kirimkan doa. Nanti kita setelah ini ke makam, nanti akan saya tunjukkan makam-makam tua yang dulu beliau-beliau memang menjadi pandikan di sini, menjadi imam-imam dan menjadi kiai sesepuh di sini. Nah, ini untuk ke atas. Ke atas ini nanti memang dia akhirnya bentuknya ke atas merucut, ya, merucut tingkat pertama. Ini tingkat kedua. Tingkat pertamanya yang ke sana, yang atap yang sebelah sana. Ini tingkat kedua. Nanti di atasnya tingkat ketiga. Mas, di situ ada mustokonya, kelihatan nggak? Ada. Ya, nanti kita ke ruang samping. Mustoko aslinya masjid ada di samping. Kita lihat setelah ini. Nah, hiasan-hiasan yang lain-lain ini baru, nanti grafiknya baru. Kalau para orang-orang dulu biasanya masjid itu polosan, karena strukturnya kayu, jadi polosan nggak ada grafik. Ini baru, merupakan hasil inovasi dari perjalanan peradaban. Oke, kita begitu ya, belum kita ke makam dan nanti melihat dari luar. Kita mengirimkan doa dulu untuk Sultan Hamengkubuwono pertama yang membangun masjid ini pertama kali, kiai-kiai yang ada di batas masjid makamnya, termasuk yang ikut membangun masjid ini, infak untuk masjid ini, juga memakmurkan masjid ini. Kita doakan beliau-beliau semuanya mendapatkan alam kubur yang jembar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Nah, para kiai-kiai yang ditempatkan di sini itu nanti disebut dengan patok negoro. Patok itu apa? Patok itu artinya akhlak. Maksudnya apa? Jadi kiai yang menjadi patok negoro itu adalah kiai yang mengawal akhlak syariatnya Kanjeng Nabi. Itu kan akhlak. Innama bu'ithu liutamima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu patok. Maksudnya syariatnya Kanjeng Nabi itu adalah akhlak yang mulia. Nah, beliau-beliau ini disebut dengan patok. Jadi patok ya artinya memang untuk matoki sebuah benda supaya enggak goyang. Artinya demikian Bapak Ibu. Negara ini, kota ini tidak akan goyang-goyang selama masih ada akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengusulkan dan menginisiasi untuk pembangunan masjid ini adalah namanya Kiai Muhammad Faqih atau Kiai Sedo Laut. Dan disebut Sedo Laut karena beliau meninggal ketika pulang dari haji, meninggal di tengah laut. Beliau ini masih termasuk ulamanya Sultan Hamengkubuwono pertama, Kiai Muhammad Faqih, disebut dengan Kiai Sedo Laut, atau disebut juga Kiai Walid, tapi lebih masyhur disebut dengan Kiai Sedo Laut. Beliau ini yang mengatakan kalau negara mau aman, mau sejahtera, mau penuh dengan rahmat, bangun masjid-masjid yang di situ ada patok negoro, sehingga masjidnya disebut patok negoro. Yang kedua, patok itu artinya adalah apa? Hukum-hukum atau syariat atau tata cara hidup yang sesuai dengan agama Islam. Disebut dengan patok. Nah,
kemudian yang ketiga ya patok dalam arti tadi itu, ya ini patok batas negara. Nanti karena kalau dengan baca di online itu nanti pasti batas Keraton Yogyakarta itu nanti ada patok, itu ya boleh. Tapi kalau di kita nanti pemaknaan itu ada makna legeno, makna apa adanya, kemudian makna simbol, kemudian nanti ada bedanya lagi makna pralambito. Yang pralambito itu yang akhlak tadi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau jenengan salat di sini, azan yang dikumandangkan di sini itu berarti azan, iqamah, sholat, sholawat Nabi, bacaan Al-Quran. Ini adalah ibadah yang menyangga keutuhan Yogyakarta. Dalam bahasa apa adanya, ibadah-ibadah yang dilakukan di sini ini untuk tulang bala negeri. Ya, termasuk azan itu azan untuk tulang bala. Sebegitunya lah para ulama, para wali-wali kita dulu membangun kota. Karena Kanjeng Nabi kan juga, kemarin saya cerita di Masjid Sudirman, sebelum membangun kota Madinah, Kanjeng Nabi bangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ketika sudah jadi, kota Madinah dibangun. Itu juga dan di utaranya, baratnya, selatan sini makam. Ini memang ikuti sunnah Nabi, karena Nabi membangun makam Baqi dengan tidak ke Madinah dan Masjid Madinah. Selatannya kan makam Baqi. Jadi para ulama dulu bangun makam di barat masjid, utara atau selatan masjid itu mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Nah, karena apa? Kanjeng Nabi bangun makam di situ masjid. Ini itu Kanjeng Nabi. Nah, ini kan cuma karena nggak ada yang cerita, akhirnya kok itu bangun makam kok pulang masjid, berarti awal ini sholat membahi mayat. Boten kan seperti itu, tapi apa? Mengikuti sunnah di makam-makam diletakkan di dekat masjid. Kita cukup ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ditanya di luar saja, karena ya tidak mengganggu suasana. Karena dulu kalau di Jawa para ulama-ulama itu ngadakan ngaji dan macam-macam itu di Serambi. Nah, Serambi yang sini ini khusus untuk maghrib juga. Cuma karena ini fungsi-fungsi saat ini masjid bisa bercampur baur, ya, kita ikuti zamannya seperti ini. Oke, nanti kita keluar, kita akan lihat apa itu mustaqo masjid yang di sebelah sini. Atau nanti sambil makan kita lihat mustaqo masjid, ya. Nanti kita keluar dulu, lihat strukturnya yang di atas. Kemudian kalau saya biasanya kalau ke masjid-masjid Patok Negoro atau masjid tua di Yogyakarta, saya bawa tempat ini kosong. Kemudian untuk nampung air sumurnya masjid, terus sampai rumah tak semburkan ke sumur saya. Gitu. Ya apa ya, karena di sini kan peribadatan sumur tua, ya tak ambil untuk sumur saya. Ya kok pilih bisa ketularan solehnya para kiai di sini. Ini hebat. Tapi ini nggak harus loh ya, ini cuma saya toh. Tak gawe-gawe gitu. Iya, sudah. Salam baru dari Kuningan. Nah, itu dibangun kembali. Nah, kesepakatan warga ini biar di sini. Artinya tidak dihilangkan, seperti itu. Tidak dihilangkan. Tanah ya, iya. Iya Bu, ya sejak 1774. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun itu? Ya 250-an gitu. Oke. Oke, Pak. Selamat ya. Aman. Nah, ini dulu yang jenengan ada di sini. Ini tempat sholat perempuan atau tadi namanya apa Bu? Pak Western. Nah, sehingga kalau jenengan sholat di sini, yang laki-laki sholat di samping itu ya berdirinya sebenarnya barengan. Apa namanya, satu setara nih, satu samping. Iya. Berdirinya barengan di sini. Biasanya kalau sholat ini dibuka. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat jamaah adalah makmum itu melihat imam.
melihat imam. Kalau imam nggak kelihatan, melihat makmum yang di terdekat. Nah, sehingga nanti perempuan-perempuan itu nanti sholatnya di sini. Pak Western disebut dengan istilah Pak Western. Nah, dengan demikian berarti kemuliaan perempuan itu juga sama dengan kemuliaan laki-laki. Nah, makanya kemarin saya di Masjid Sudira saya mengatakan para laki-laki Muslim di Jawa itu mesti wedi karo bojone. Di Jawa laki-laki itu mesti takut sama istri. Jika kalau kemana-mana bapak-bapak simbah-simbah itu kan gendong anak pakai jari tuh, sore-sore keliling desa itu, wah itu saking mulianya istrinya itu. Wah itu. Nah ini mungkin lain kali kita bahas gitu. Kalau sekarang kan dianggap perempuan tuh konco, wingking di belakang. Oh boten, itu berarti Jawa baru. Jawa yang versi Wali Songo, versinya Sultan Hamengkubuwono ya perempuan laki-laki itu ya sama. Ya dengan mulia, laki-laki mulia, perempuan juga mulia. Nah, jadi kalau sholat di sini hanya dibatasi oleh dinding tembok, biar tidak bersentuhan. Nah kemudian nanti kita ke ini makam samping. Ini makamnya Mas Daki di situ ya Mas? Kiai Mutohar itu? Nah itu, yang membangun masjid ini tahun 66 nggih Mas nggih? 60-an sama Sultan Hamengkubuwono pertama, sehingga dinamakan tadi apa Bu? Bapak? Masjid Ad-Darajat, ngambil dari nama Sultan Hamengkubuwono ke-9 Gusti Doro Jatun. Nah itu, maka dinamakan Ad-Darajat. Nah itu Pak Kiai Mutohar itu makamnya di situ yang memprakarsai pembangunan kembali Masjid Ad-Darajat. Nah kalau mau nilik ke sana makamnya kami persilahkan. Nggih niki Kiai Slamet Mutohar dan Nyai Wafiah Mutohar. Meninggalnya tahun 2000 ini ya, masih baru 23 tahun lalu. Nggih, Kiai Mutohar. Nggih. Nggih. Oke, Slamet Mutohar dan Nyai Wafiah Mutohar. Sama-sama 2000-nya. Iya, tahun 2000. Ini bulan beliau bulan 2, ini bulan 7. Iya, beda 5 bulan. Nah, berarti sehidup semati. Suaminya pulang, istrinya mau ikut. Nah, ya Allah, ya kita belajar dari sini, kita belajar cinta sejati nggih. Nah, nggih. Ya, kintan-kintan begitu. Ini biasa bangunan-bangunan gini. Nah, itu mustokonya dari sini kelihatan lagi bagian atasnya itu. Ada godo, ada gambir, ada keluih. Ya. Dari sini kelihatan kok itu. Nggih. Nah, itu. Kalau ada yang mau foto dari sini monggo, dekat sekali. Ah, itu. Sebentar, saya bawa laser, mudah-mudahan bisa nyorot ya. Oh, itu godo, Bu. Yang paling atas itu godo. Ya. Itu dianggap menjadi bagian, bukan imajinasinya itu huruf alif. Karena orang kalau sudah sampai di puncak itu ya hanya ketemu satu-satunya kul huwallahu ahad. Ahad itu artinya alif 1 itu. Nah, itu yang paling atas itu, mudah-mudahan laser saya kelihatan nggih. Nah, itu godo, ya. Ya, ini daun, ini gambir ini gambir. Ini daun-daun keluih ini. Tipikal apa namanya? Iya, ini keluih. Bunganya bunga apa? Ini gambir ini, Bu. Oh, gambir. Gambir, ya. Oh, yang tengah. Ini memang nanti terkait dengan istilah-istilah tasawuf, agak rumit. Jadi saya besok-besok aja ceritanya gitu. Nggih, agak rumit nanti ndak bingungi gitu. Nggih. Gambir semua. Gambir semua. Nah, keliling-kelilingnya ini keluih. Nah, keluih, ya. Nggih. Makanya orang Jawa itu kalau nanam keluih nggak boleh di depan rumah. Oh, gimana? Nanam pohon keluih itu orang Jawa nggak boleh di depan rumah. Karena apa? Karena keluih itu artinya kelebihan. Kelebihan itu diumpetkan, jangan diperlihatkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu akhlaknya ya, etika akhlaknya. Tapi sebenarnya ada makna-makna yang lain lagi gitu. Tadi
Itu godo ya, godo. Godo. Kemudian ini gambir, ini kluwe nih. Kanan kirinya ini kluwe, ini gambir. Nah. Ya, kira-kira ginilah kalau udah orang yang sudah sampai di puncak perjalanan rohani atau perjalanan batin, dia akan tahu bahwa Gusti Allah itu Maha Satu, Esa, ya. Dan itu dapat gambarannya lah kira-kira gitu. Maka disebut dengan gambir gitu. Tapi ini istilah-istilah dalam dunia tasawuf yang agak rumit. Nah, mungkin besok-besok lagi aja gitu. Nah, kita yang penting bisa makan, bisa minum udah alhamdulillah. Nah, udah hidup itu saya baru ketemu di sini. Ini kembang hidup, Bu. Iya, biasanya kan ditabur. Iya, iya. Itu baru ketemu di sini. Iya, ini berarti kan tasbih atau doa-doa, karena seluruh yang ada di langit dan di bumi kan semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi selama masih ada tanaman-tanaman ini, berarti beliau-beliau ini masih tercurahi tasbih-tasbihnya tanaman gitu. Nggih. Maka Kanjeng Nabi kan mencontohkan ketika ada ahli kubur yang Kanjeng Nabi terdengar ada ahli kubur yang kena azab, itu Kanjeng Nabi akhirnya menancapkan pelepah kurma. Selama masih basah, kata Kanjeng Nabi, itu mayatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti orang Jawa kan tidak mungkin cari pelepah kurma, mahal belinya. Yang paling gampang adalah menabur kembang. Selama kembangnya masih basah, berarti mayat yang di dalam kubur insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya nabur kembang itu seperti itu. Maksudnya. Iya. Jadi kalau ada yang menyalahkan nggak ada tuntunannya. Iya, itu apa, kias atau analogi, karena Kanjeng Nabi kan pakai pelepah kurma. Nah, kita di sini nggak ada pelepah kurma gitu. Maka dipakailah nabur kembang gitu. Terus ditanam ya Pak, daripada ditabur. Nggak apa-apa, boleh Bu. Boleh. Nabur bunga pakai bunga-bunga di rumah. Iya, pakai bunga-bunga. Kurma ditancapkan tuh Pak. Ditancapkan, pelepah kurma ditancapkan sampai nanti ngering. Nah, nanti kalau udah kering berarti nun sewu tasbihnya udah selesai gitulah kira-kira gitu. Nah, sehingga kalau ada orang mengkritik, wah itu kan enggak boleh ya. Iya, seharusnya yang melarang itu mbok jual pelepah kurma. Ya, biar ada solusi. Jadi melarang ada solusinya gitu. Ini udah melarang enggak ada solusinya. Ki piye toh gitu. Orang Jawa banget, enggak solutif jarene apa itu? Butejo gitu. Enggak solutif gitu ya. Ya, kita mengatakan nggih Bu nggih. Bapak Ibu monggo kalau ada yang ingin ditanyakan tak sambil jalan nggih. Nggih. Tapi ada pendapat kalau perempuan itu tidak boleh ke makam, apakah? Oh ya, bukan tidak boleh, tetapi ada pendapat, ada memang suatu ketika ada larangan perempuan untuk ke makam, karena waktu itu kondisi perempuan kalau ke makam itu mudah sedih itu Bu. Jadi mengkhawatirkan ada hal-hal yang bisa mengganggu proses ziarah itu, sehingga perempuan itu waktu itu tidak dianjurkan untuk ke makam karena ada sebab-sebab seperti tadi. Itu kalau dalam kajian fikih namanya ada ilatnya. Nah, kalau ilatnya sudah tidak ada, jangan kalau masuk makam malah gembira, lah apa ke makam wae gitu. Nah, gitu. Jadi, biasanya makam-makam keraton itu kalau masuk nggak boleh pakai sandal. Itu filosofi. Kalau nggak boleh pakai sandal, memang Kanjeng Nabi pernah mendawuh kalau ke makam itu alas kaki dibuka. Cuma kan karena ini panas, saya tadi menyatakan monggo pakai saja enggak apa-apa. Sudah diwakili oleh saya, wes enggak apa-apa. Saya sudah enggak pakai sendal, enggak apa-apa, sudah diwakili. Insyaallah kita ke sini kan juga dalam rangka belajar dan ngangsu kawruh nggih. Jadi tidak ada tujuan macam-macam. Insyaallah beliau-beliau ini ridho dan tidak mempermasalahkan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Pak Yasir. Nggih. Ini kan 1800 ya. Nggih. Apakah sejak mulai itu batunya memang ini? Ya, makam-makam di Jawa dari tahun 1500 sampai 1600 pakai batu andesit seperti ini. Ya, ini namanya batu andesit. Batu andesit artinya batu yang dibuat dari apa Bu? Batu gunung. Yang bahannya juga nanti dipakai di candi. Jadi bahan batu candi itu kayak gini. Ya, makanya orang Jawa ini kan susunannya ini seperti susunan candi strukturnya. Ini kan batu tumpuk ini. Karena itu orang Jawa kalau membuat kijing setelah 1000 hari nanti menyebutnya nyandi.
Masih ada toh Bapak Ibu dengar istilah hari ini nggih? Aja tindak pundi Mbak, iki lho nyandi. Nyandi itu maksudnya masang kijing. Ini namanya kijing. Yaitu kijing ini. Ini nisan atau maijan. Ini maijan, ini kijing. Nah, karena dia tersusun dari susunan batu persis seperti candi, maka orang-orang dulu kalau nyebut bangun kijing itu nyandi. Maksudnya gawe candi. Ya, itu ya. Bukan disebut dengan nyandi. Nah, untuk makam yang mulai dari tahun 1500 sampai 1800, dia susunannya kayak gini, masih tumpuan batu. Tapi begitu masuk tahun 1900, dia sudah satu batu kayak gini. Kayak ini. Begitu tahun 1900, semua makam-makam di Jawa udah kayak gini. Masuk tahun 2000, wis koyo ngene, marmeran. Sarman. Jenengan titeni aja kalau ke makam ketemu makam satu batu kayak gini, iki berarti 1900-an iki gitu. Jadi enggak perlu diterawang. Sudah lihat dari bentuknya aja kita udah ngerti. Oh, ini tahun ini 1800 akhir ini. Ini kayak gini 1800 akhir, setelah dicek oh ya benar gitu. Saya enggak usah ngelihat makamnya, saya tutup mata aja tak gini-gini kan. Oh, 1800 akhir malah. Kira-kira di Jawa semudah itu, Bu, untuk mempelajari kayak gini gitu. Kalau itu Pak, Nggih. ini di sampingnya tidak di atas. Manfaatnya sama nggak? Ini mungkin warga atau siapa ketika menanam atau serbuk dari mana pindah ke sini tumbuh sendiri gitu ya. Mungkin ya. Masih dimaafkan. Enggak masalah. Karena di atasnya beliau ini gitu. Atasnya. Tidak harus ditutup. Oh, ya Bu. Tua lagi ya Pak? Yang mana Bu? Yang putih itu? Itu sudah 1800-an itu Bu. 1900-an itu. Baru malah. Iya, sudah baru itu. Malah yang tua ini. Yang tua yang Kiai Dipokusumo ini tadi. Batunya masih batu andesit. Nggih. Ini 1800. Iya. 1800-an pertengahan, karena istrinya aja ini 1800 akhir. Ini aja ini sudah dipugar. Ini aslinya enggak ini. Ini keluarganya memugar, membuatkan batu candi baru gitu ya. Aslinya itu yang kayak gini-gini nih, tumpuan batu. Secara ilmu ini filologi atau apa itu? Arkeologi. Memang ketahuan ya kan? Iya, ketahuan dari bentuk-bentuknya. Iya. Ini kalau ada makam katanya tahun 1800, tapi kok satu batu, ini berarti sudah dipugar gitu. Baru. Wah, ini kono Mas enek makam sepuh tahun piro? Tahun 1700 kae. Setelah saya cek, lah ini berarti udah dipugar. Kudune kalau 1700-an kayak gini tumpuan batu. Tumpuan batu. Gitu kira-kira. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Yang barat Imaman itu. Oh, ini. Iya. Ini tadi kami matur kalau dalam catatan para peziarah dan catatan para sesepuh, beliau ini disebut dengan Kiai Karang Besari. Yang ini, Kiai Ageng Karang Besari, masih terhubung dengan Mbah Kiai Nur Iman Melangi. Kalau yang pempet tembok itu kan dayang. Ini, ya, ini perkiraan kami bagian dari struktur ketakmiran masjid pada masa itu. Karena biasanya pengurus masjid, imam atau muazin atau bilal atau apa istilahnya itu, ya, itu dimakamkan tepat di mihrab masjid di baratnya. Gitu. Nggih, ini satu trah. Berarti kalau masih satu ini satu trah. Ini satu pemakaman ini rata-rata satu trah semua. Karena paugeran di Jawa makam itu mesti makam trah-trahan. Gitu. Ini satu kampung ini ya bersaudara semua. Kecuali ada orang baru beli rumah di situ kan gitu Mas. Jadi ini kalau yang makam-makam tua seperti ini berarti dulunya beliau bagian dari imam-imam masjid. Nah, karena dimakamkan tepat di baratnya mihrab masjid. Kemudian biasanya di masjid-masjid tua seperti ini selain pohon kepel umumnya biasanya ada pohon sawo kecik. Nah, di sini saya nemukan pohon sawo keciknya ada di depan sana tadi satu itu. Di sebelah sana itu, pohon sawo kecik. Nanti di pelosok kuning kita akan ketemu pohon-pohon sawo kecik di sekeliling masjid. Nah, ini tadi saya mau ceritakan
Nggih, mustokonya nggih. Nah, ini kelihatan dari sini. Ya. Dan dari sini. Ini yang tingkat pertama yang limasan ini. Nggih. Tingkat kedua yang itu di bawahnya mustoko masjid itu. Nah, yang ketiga nanti masuk mustokonya. Jadi ada 3 tingkat. Nah, cuma karena ini sudah pembangunan kembali masjidnya, jadi tidak persis kelihatan dari sini gitu ya. Nah, kemudian dulu biasanya kalau masjid-masjid tua itu gerbang masuk sama pintu masuk itu enggak rata. Jadi gerbang masuknya itu di sini, pintunya agak sebelah sini. Nanti kita cek di pelosok kuning, gerbangnya itu tengah, pintu masuk masjidnya itu agak geser begini gitu. Kalau jenengan ke Masjid Kauman pasti kayak gitu. Pakualaman ya, gerbang masuknya itu Masjid Gede Kauman itu gerbang masuk, terus pintu masuk ke masjidnya itu agak miring begini. Nah, itu juga ada ada filosofinya itu. Dan ya sekali lagi tidak ada hubungannya sama demit-demit ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh mulai kita uninstall.